Negara tercinta kita Indonesia, sedang bersiap memperkokoh kekuatan di Natuna, dengan penempatan militer di sana untuk menghalangi rencana China. Pembahasan kita kali ini, dikutip dari salah satu artikel laman resmi yang berjudul, Indonesia Siaga, China 2 dekade persiapkan militer sambut petaka pertempuran di Natuna Utara. Benarkah demikian? Mari kita simak kebenaran beritanya. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kepada teman-teman pertahanan Indonesia kami harap agar menonton sampai tuntas, agar tidak gagal pemahaman dalam menyikapinya. Dilansir zonajakarta.com, militer China nampaknya siap menyambut konflik di Laut Natuna Utara Indonesia dan wilayah lain yang diklaimnya. Militer China memang patut diakui diwaspadai Indonesia bila masuk ke Laut Natuna Utara. Karena kekuatan militer China di Laut Natuna Utara nampaknya belum bisa diimbangi oleh Indonesia. Paling meresahkan ialah saat destroyer Planavi, Kunming berada di perairan internasional tepat di mulut Natuna Utara. Dikutip dari Reuters pada September tahun 2021 lalu, Kunming 172 adalah kapal Type 052D Luyang 3 kelas destroyer Planavi. Keberadaan Kunming saat itu terekam oleh beberapa nelayan Natuna Utara. Seorang nelayan bernama Henry mengaku khawatir karena keberadaan kapal perang China di sana. Kami khawatir akan terjebak di tengah perang dan tidak aman bagi kami untuk mencari ikan, ujar Henry seperti dikutip dari Reuters, Sabtu tanggal 18 September tahun 2021. Dikutip dari Naval Technology, Kunming sendiri saat ini menjadi garda terdepan kapal perang China. Ia mempunyai panjang 157 meter dan bobot 7.500 ton. Tonase yang besar seperti itu memastikan Kunming bisa dijejali beragam sensor dan senjata kelas berat. Jiangnan Shipyard di Shanghai yang bertanggung jawab membangun Kunming memastikan bahwasanya Kunming akan jadi destroyer andalan China di masa depan. Mereka menanamkan satu unit 130 mm gun cannon CIWS 730, rudal Haki-10, 640 sel VLS, rudal Haki-9, rudal YJ-18 SSM dan rudal Si-15 ASW serta tidak lupa tentunya bakal helikopter anti kapal selam yang selalu standby di Kunming. YJ-18 termasuk rudal andalan Kunming di mana ia bisa melaju sejauh 540 km. Indonesia belum punya rudal sedemikian hebatnya setanding dengan YJ-18. Saat ini, diakui Indonesia belum punya kapal perang setanding dengan Kunming. China juga melakukan penebalan kekuatan militer di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan. Salah satunya di Fiery Cross Reef. Tempat yang dahulunya karang dan direklamasi menjadi pulau oleh China tersebut saat ini jadi pangkalan militer. Patut diwaspadai karena Fiery Cross mampu ditempati pesawat pembom nuklir China Xi'an-H6. Radius tempur Xi'an-H6 bahkan bisa mencapai ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat pembom China. Peta radius serangan menunjukkan bahwa pembom H6 China yang berbasis di Pulau Woody sekitar 400 mil dari Hong Kong dapat menyerang target jauh di timur Filipina, dan selatan Singapura, Selat Malaka, dan ibu kota Indonesia Jakarta, jelas runnetwork.com pada tanggal 1 April tahun 2022 lalu. Kacaunya, China juga bisa menempatkan skadron jet tempur J-11 di Fiery Cross. Skadron ini mampu menyerang Singapura hingga Jawa. Pesawat tempur J-11 China dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan, yang juga merupakan wilayah Kalimantan Timur, dan Laut Jawa, serta ke timur Filipina, jelasnya. runnetwork.com lantas mengingatkan Indonesia agar Kepulauan Natuna harus selalu dikontrol Jakarta.
Jangan sampai salah satu pulau dikuasai oleh China, sebab China bisa menggunakan pulau tersebut sebagai pijakan menyerang Indonesia. Wilayah maritim di sekitar Kepulauan Natuna juga termasuk lokasi-lokasi kunci pertahanan yang strategis, menjadikannya semakin penting dari sudut pandang Indonesia. Jika China menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberi pasukan China tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia, papar RAN-Network.com. Di samping itu, China juga memperingatkan bahwa saat ini mereka belum menuntut Natuna Utara. Tapi Indonesia dan AS diperingatkan jangan berulah di Natuna Utara karena China bakal bertindak. John yakin selama 20 tahun terakhir China sudah mempersiapkan militernya selama 2 dekade untuk menyambut petaka pertempuran di Natuna Utara dan wilayah Indo-Pasifik lainnya. China telah meningkatkan semua kemampuan mereka, dan penumpukan persenjataan itu membuat kawasan tidak stabil. Saya pikir selama 20 tahun terakhir kita telah menyaksikan penumpukan militer terbesar sejak Perang Dunia II oleh rakyat Republik China, jelas John dikutip dari Sputnik News beberapa waktu lalu sebelum Rusia menyerang Ukraina. Kini Indonesia juga bersiap memperkokoh Natuna dengan penempatan militer di sana untuk menghalangi rencana China. Jadi bagaimana pendapat penonton setia pertahanan Indonesia? Jika pertempuran terjadi, akankah militer kita bisa memenangkan pertempuran di Laut Natuna? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe, supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.